Aku duduk di meja tulisku dengan jemari siap mengetik satu laporan kardiologi lagi. Aku mensyukuri hal itu, tapi rasanya sudah beberapa waktu ini aku kehilangan sesuatu dalam hidupku. Sudah 4 tahun aku bekerja sebagai pentranskripsi medis. Ini merupakan kesempatan bagus untuk bisa bekerja dari rumah, supaya aku bisa menjadi bagian aktif yang selalu hadir dalam kehidupan ketiga putri kami. Pagi itu, aku mengantar putri sulung kami ke TK, lalu pulang ke rumah dan membiarkan kedua adiknya bermain sementara aku bekerja. Namun, aku merasa seakan-akan dihantam ombak besar karirku, sebenarnya tidak membuat perubahan dalam hidup siapapun. Aku ingin sekali menolong orang. Aku membutuhkan pekerjaan yang akan ikut mengubah dunia menjadi lebih baik, sesuatu yang akan mengulur batas kemampuanku dan mendorongku bertumbuh. Aku lalu menundukkan kepala dan berdoa, "Ya Tuhan, tunjukkan kepadaku apa yang Kau ingin aku perbuat." Ada sesuatu yang bagaikan angin semilir menggerakkan hatiku. Aku sama sekali tidak tahu kemana keluargaku akan dibawa dalam bulan-bulan mendatang, tapi aku mengikutinya. Aku terbawa bagaikan benih yang melayang mencari tanah subur. Perlahan-lahan aku mulai melihat apa yang diinginkan Tuhan dari kami. Kami memiliki rumah tangga penuh kasih sayang, pekerjaan mapan, dan ruangan dalam hati kami untuk berbagi. Aku tidak membutuhkan karier lain. Yang satu ini sudah sempurna karena memberikan kemampuan untuk bekerja dari rumah. Yang ingin kulakukan adalah menjadi ibu asuh. Aku bisa mempertahankan pekerjaanku, bekerja dari rumah, dan menyediakan keamanan bagi seorang anak yang sangat membutuhkannya. 2 hari penuh keresahan pun berlalu, sementara hariku bergumul melawan sisi praktisku. Ini sudah keterlaluan. Kau takkan mampu menjadi orang tua anak orang tak dikenal. Tapi, anak itu sendiri bukanlah beban atau masalah. Dia akan menjadi berkat. Aku berbincang dengan suamiku pada Minggu sore dan mencapai kesepakatan, bertindak sebagai orang angkat tua menanti kami. Senin pagi aku mengangkat gagang telepon dengan jantung berdebar, lalu memutar nomor telepon Departemen Pelayanan Anak yang telah kudapatkan di Google. Laki-laki di ujung sana menanggapi semua pertanyaanku dan menjelaskan langkah berikutnya. Pelatihan orang tua sebagai penyembuh berhati lembut. Pelatihan itu mencakup kelas yang diadakan sekali seminggu selama 8 minggu, serta dirancang untuk menyiapkan dan mendidik para calon orang tua asuh. Kami mencatat nama kami di daftar dan menuju ke kelas pertama beberapa minggu kemudian. Intens, itulah salah satu kata yang kugunakan untuk menggambarkan semua pelatihan itu. Kata kedua adalah menakutkan. Anak-anak yang diasuh pernah mengalami trauma luar biasa. Bagaimana mungkin sepasang orang tua mampu membantu meringankan rasa takut dan negatif yang telah dialami anak malang ini? Setiap malam sesudah pelatihan aku bertanya diri sendiri, suamiku, dan kepada Tuhan, benarkah kami melakukan ini? Bagaimana kalau kami menerima seorang lalu anak-anak kami sendiri menderita karenanya? Bagaimana kalau kami ternyata tidak mampu melaksanakannya? Bagaimana kalau kami tidak mampu terus melanjutkan pelatihan pendidikan ini, menyelesaikan pekerjaan tulis-menulis atau tugas-tugas yang diberikan? Begitu banyak pertanyaan, padahal yang bisa kami andalkan hanyalah iman. Namun, kami berdoa setiap malam dan menerima konfirmasi bahwa inilah yang Tuhan inginkan dari kami. Karena itu kami berlanjut mengikuti pelatihan, membaca statistik mengerikan, melakukan kunjungan ke rumah-rumah, memeriksa latar belakang, dan menjalani langkah-langkah yang seakan-akan tanpa henti. Bulan Agustus 2013, bersama ketiga putri kami yang berumur 1, 5, dan 7 tahun, kami akhirnya diterima sebagai orang tua asuh yang diakui. Sekarang kami hanya menunggu, tetap menunggu panggilan telepon yang bertanya, apakah Anda bersedia menerima penempatan? Setiap kali telepon berdering, jantungku terlonjak. Ini dia kesempatan kami untuk menolong seorang anak. Namun, panggilan telepon yang ditunggu-tunggu itu tidak muncul juga sampai berbulan-bulan. Apakah kami keliru? Apakah kami salah mengartikan rencana Tuhan bagi kami? Aku sudah nyaris menyerah. Ini memang rencana yang buruk dan sangat menakutkan. Justru saat kami sama sekali tidak menduganya, telepon berdering. Aku menjawabnya dan tiba-tiba saja terjadilah hal itu. Sebuah mobil berhenti di jalan masuk rumah kami, membawa seorang anak perempuan cantik berusia 5 tahun. Hatiku terharu saat melihatnya. Kami sedang melakukannya. Kami sedang membantu. Keesokan harinya, anak itu pulang ke keluarganya kembali. Bukan ini yang kuharapkan. Aku memang nyaris belum mengenalnya, tapi tetap saja menangis sedih. Bukan karena hatiku sudah melekat padanya, melainkan karena melekat pada ide menjadi ibu asuh. Rasanya bagaikan diiming-iming wortel di depan wajahku.
kemudian disingkirkan kembali. Aku pun kembali mendambakan kesempatan berikutnya. 5 bulan sesudah permohonan kami disetujui, telepon berdering lagi. Tengah malam itu, aku membangunkan suamiku, berpakaian dengan tergesa, lalu bergegas menuju rumah sakit anak East Tennessee. Penempatan kedua kami sedang menunggu di IGD. Aku menemui seorang petugas departemen di pintu masuk, cepat-cepat menandatangani formulir, dan diantar ke kamar tempat seorang anak perempuan sedang menunggu. Anak itu sakit, kekurangan gizi, dan kotor, tapi cantik. Dalam waktu singkat kami menyadari kedalaman trauma yang dialami anak itu jauh lebih parah daripada yang bisa kubayangkan. Meskipun aku sudah menjalani pelatihan, melihat hal itu secara langsung tetap saja membuatku terguncang. Hatiku juga hancur. 6 bulan kemudian, anak itu pulang ke rumah di negara bagian lain. Dia aman-aman saja dan kami merasa lega. Tiba waktunya kami kembali bersatu dalam keluarga sebelum menerima penempatan berikutnya. Waktunya untuk menyembuhkan diri kami dari roller coaster emosional yang baru kami jalani. Bulan September, seorang petugas datang ke jalan masuk pekarangan kami membawa penempatan ketiga. Bayi perempuan itu sedang terlelap, namun terbangun saat kami masuk ke dalam rumah. Aku menatap kedua mata bolanya yang terbelalak ketakutan, dan hatiku pun luluh. Yang satu ini sungguh berbeda. Aku langsung merasakannya. Anak ini, keajaiban berumur 7 bulan inilah yang kutunggu-tunggu. Bulan Agustus 2015, hampir setahun sesudah menerima anak asuh ketiga, adik tirinya datang ke tempat kami atas permintaan kami. Sekarang kami mempunyai 5 anak untuk diurus, dan akhirnya kami punya anak laki-laki. Berat badannya tidak sampai 3,5 kilo. Aku belum pernah menggendong anak sekecil ini atau mengurus bayi yang baru keluar dari ICU neonatal. Namun entah bagaimana aku tahu harus berbuat apa. Kami semua tahu. Kami mengasihi dan memeluknya serta bersyukur kepada Tuhan atas kehadirannya setiap hari. Pada bulan Agustus 2016, kami bertujuh memasuki ruang pengadilan. Pengacara anak-anak itu dan pekerja sosial juga hadir di sana. Tidak tampak formalitas semarak dan megah, tanpa balon atau kembang api, tanpa pita-pita kertas. Hanya dengan beberapa perkataan, urusan adopsi itu beres sudah. Kedua anak menakjubkan ini tidak perlu pulang lagi, karena mereka sudah di rumah. Kamilah keluarga mereka untuk seterusnya, dan mereka adalah anak kami selamanya. Tuhan menambahkan 2 berkat dalam hidup kami, karena kami melangkah keluar dari zona nyaman kami dan mengambil langkah iman. Kami mungkin tidak mampu mengubah seluruh dunia, tapi kami telah sepenuhnya mengubah dunia bagi anak-anak baru kami. Setiap langkah maju dalam hidup kita diawali dengan sebuah langkah iman, langkah menuju hal yang tak diketahui. Kata-kata bijak Brian Tracy sungguh merangkum perjalanan luar biasa yang telah kami lalui. Dari pertimbangan hati yang dalam, kami memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi orang tua asuh. Meskipun penuh ketidakpastian dan rasa takut, langkah-langkah kecil iman membawa kami pada pengalaman yang mengubah hidup. Dari pertemuan dengan anak-anak yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, hingga momen penuh haru saat adopsi resmi kami terjadi, perjalanan ini telah memperkaya hidup kami dengan berkat yang tak terduga. Kami belajar bahwa meskipun mungkin tidak dapat mengubah seluruh dunia, setiap langkah kecil yang diambil dengan iman dapat mengubah dunia bagi seseorang. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dan bersama-sama kita bisa menyebarkan cinta dan kebaikan di dunia. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian selama perjalanan ini. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya.